Kutukan para Firaun atau kutukan mumi adalah kutukan yang diduga ditunjukkan kepada siapa saja yang mengganggu mumi Mesir kuno, terutama mumi sang Firaun. Kutukan yang tidak membedakan antara siapakah pencuri ataupun arkeolog ini diklaim dapat mendatangkan kemalangan, penyakit, atau kematian. Sebuah contoh kutukan kuno muncul di dalam atau di depan makam, seperti dalam kasus Mastaba Kentika Ikeki dari dinasti ke-6 di Saqqara. Ini tampaknya ditunjukkan kepada para imam Ka untuk melindungi makam ini dengan hati-hati dan menjaga kesucian ritual daripada sebagai sebuah peringatan bagi mereka yang mau merampok makam tersebut. Ada beberapa kasus cerita kutukan kembali di abad ke-19, tetapi kabar cerita ini menjadi lebih besar setelah penemuan makam Tutankhamun oleh Howard Carter. 26 November 1922, Howard Carter berdiri di depan pintu tertutup yang menghalangi koridor gelap. Lord Carnarvon, sponsor dari Carter, berdiri di belakangnya. Kedua pria itu tahu bahwa mereka sedang berdiri di makam Raja Tutankhamun dari dinasti ke-18. Hal tersebut diperjelas dengan penyegelan di pintu luar yang sekarang telah dibongkar, walaupun pintu luar menunjukkan tanda-tanda pembobolan paksa oleh lebih dari satu orang. Hari berikutnya, pintu itu dibuka dan lampu listrik dipasang. Carter dan Carnarvon mendapati diri mereka berdiri di ruang depan, sebuah ruangan berantakan yang dipenuhi dengan segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan seorang raja Mesir untuk kehidupan setelah kematiannya menyenangkan. Tapi, perhatian Carter tertuju pada tembok utara. Di tembok tersebut, ada pintu masuk ke ruang pemakaman yang diblokir, diplester, disegel, dan dijaga oleh dua patung besar Tutankhamun. Sekali lagi, pintu yang tertutup rapat itu telah dibobol oleh lubang perampok. Carter dan Carnarvon tahu bahwa ruang depan harus dikosongkan sebelum tembok dibongkar. Tetapi itu akan membutuhkan kerja keras selama berminggu-minggu. Putus asa untuk mengetahui apakah makam itu utuh, mereka kembali malam itu dan merangkak melalui lubang perampok. Keduanya disambut dengan sebuah penemuan yang menggembirakan. Mereka menemukan bahwa ruang pemakaman hampir sepenuhnya diisi oleh kuil emas dengan segel yang masih utuh. Saling bersumpah untuk menjaga kerahasiaan, mereka merangkak kembali dan menutup lubang. Ruang pemakaman akan dibuka secara resmi pada tanggal 17 Februari 1923 di hadapan orang-orang mendapatkan undangan. Tamu berkisar mulai dari ahli Mesir kuno hingga pejabat pemerintah. Publik dibuat terpesona dengan aktivitas di lembah para raja. Banyak dari mereka melakukan perjalanan ke Mesir untuk melihat reruntuhan kuno, tetapi hanya sedikit bagian yang sebenarnya bisa mereka lihat. Sedangkan mereka yang tidak dapat mengunjungi secara langsung mengandalkan surat kabar yang membuat berita tentang ruangan tersebut. Lalu dengan segera, kota kecil dan sepi Luxor dibanjiri oleh banyaknya pengunjung. Sebelum kematiannya, burung kenari kuning Carter mati dalam keadaan yang aneh. Carter membeli burung kenari dalam sangkar emas dengan niatan bahwa cuitan sang burung akan menghibur rumahnya yang sepi. Saat melihat burung itu, salah satu pelayannya berseru, "Ini adalah burung emas yang akan membawa keberuntungan. Tahun ini, kita akan menemukan sebuah makam yang penuh dengan emas." Seminggu setelah membeli burung kenari, Carter menemukan makam Tut. Tidak tahu makam siapa yang mereka temukan, para pekerja menjulukinya makam burung emas. Kematian burung kenari pada saat yang paling menguntungkan ini dipandang sebagai petanda buruk. Pada akhir Februari 1923, penggalian ditutup untuk memungkinkan para ekskavator yang kelelahan berlibur singkat. Sementara Carter tinggal di Luxor, Carnarvon dan putrinya Lady Evelyn Herbert berlayar ke selatan untuk menghabiskan beberapa hari di Aswan. Selama perjalanan ini, Carnarvon digigit di pipi oleh seekor nyamuk. Kemudian, segera setelah kembali ke Luxor, ia secara tidak sengaja mengiris sisa dari gigitan nyamuk tersebut saat sedang bercukur. Dengan segera badannya mulai terasa tidak enak. Dengan kondisi yang semakin memburuk, Carnarvon pergi ke Kairo untuk mendapatkan perawatan medis ahli. Tetapi, sudah terlalu terlambat. Keracunan darah terjadi dan diikuti pneumonia. Pria yang lebih muda dan lebih bugar mungkin dapat terhindar dari infeksi. Tetapi, Carnarvon yang berusia 57 tahun masih menderita akibat kecelakaan motor yang terjadi pada 1901 yang membuatnya lemah dan rentan terhadap infeksi dada. Carnarvon kemudian meninggal
pada tanggal 5 April 1923. Inilah kisah dramatis Tutankhamun yang bisa diceritakan oleh semua orang. Berita kematian Carter menyebar dengan cepat, memicu banyaknya perdebatan. Untuk pertama kalinya, masyarakat umum mulai mempertanyakan adanya kutukan terhadap mereka yang mengganggu makam Tutankhamun. Laporan-laporan palsu mulai bermunculan dari kubur. Banyak orang percaya bahwa adanya sebuah plakat yang memiliki ukiran dengan tulisan seperti ini. Kematian datang dengan cepat bagi dia yang mengganggu makam Firaun. Telah ditemukan dan ditekan oleh Carter. Itu adalah sebuah pernyataan yang palsu, karena plakat itu sama sekali tidak ada. Secara teoritis, mungkin benar bahwa ruang tertutup itu bisa menampung spora mikroskopis. Dan memang, jamur hitam ditemukan tumbuh di dalam makam. Namun, para ilmuwan Mesir kuno sama sekali tidak memiliki pengetahuan untuk membuat jebakan yang sedemikian canggih. Apakah mungkin karena Von terbunuh secara tidak sengaja? Atau ia telah terinfeksi oleh kotoran kelelawar yang beracun? Atau karena Von telah diracuni oleh nyamuk yang meminum cairan pembalsaman mumi? Pada tahun 1934, Egyptologis Herbert Winlock berusaha untuk menyangkal teori kutukan dengan mempelajari statistik. Ia menemukan bahwa hanya 6 dari 26 orang yang hadir dalam pembukaan makam telah meninggal jangka waktu 1 dekade. Dibuktikan bahwa mereka yang pertama kali mengunjungi ruang pemakaman hanya Carnarvon yang meninggal mendadak pada usia yang relatif muda, yaitu 57 tahun. Howard Carter meninggal pada usia 64 tahun, sekitar 16 tahun setelah Carnarvon. Sedangkan Lady Evelyn yang hadir pada kunjungan rahasia pertama ke ruang pemakaman tidak meninggal sampai tahun 1980. Dengan kata lain, ia meninggal di usia yang terbilang tua. Profesor Douglas Derry, yang dapat dikatakan melakukan penodaan paling parah pada makam dengan melakukan autopsi dan memotong-motong tubuh raja, hidup mencapai usia 87 tahun. Di tahun 2002, Mark Nelson dari Monash University Melbourne mengkonfirmasi hasil Winlock menemukan bahwa 25 orang yang paling mungkin terkena kutukan meninggal pada usia rata-rata 70 tahun. Untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam konteks, harapan hidup saat lahir untuk pria yang lahir pada tahun 1900-an adalah 47 tahun. Sedangkan mereka yang hidup sampai usia 65 tahun diperkirakan akan mencapai usia 76 tahun. Temuan ini kurang lebih mengatakan bahwa kutukan-kutukan tersebut tidak pernah ada dan bagi mereka yang mati muda mungkin adalah sebuah kecelakaan.